Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan bahas tentang grafik fungsi trigonometri. Dari video pembelajaran ini diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan tentang fungsi trigonometri serta menganalisis perubahan daripada grafik fungsi trigonometri baik pada sin, cos, maupun tan. Sebelum itu kita akan menggambar terlebih dahulu grafik daripada trigonometri. Kita awali daripada sinus. Menggambar grafik trigonometri yang paling mudah adalah dengan menggunakan tabel. Tabel seperti ini, di mana X kita jadikan sebagai sudutnya. Sudut tidak harus dalam bentuk derajat ya, tidak harus dalam bentuk pi radian, bisa kalian buat dalam bentuk derajat. 30 derajat dan seterusnya. Ini ada 180 derajat. Kemudian di sini ada 90 derajat hingga di sini sampai pada 360 derajat atau 2pi. Lalu kalau X-nya adalah sudut, maka di sini adalah nilainya. Nilai adalah Y-nya. Nilai daripada sudutnya. Jadi kalau Y sama dengan sin X, artinya X-nya ini kita ganti dengan 0 di sini. Berarti sin 0 adalah 0. Kemudian kalau kita ambil 30 derajat di sini, maka sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian kalau pi per 2 atau 90 derajat, berarti sin 90 derajat adalah 1. Kemudian 180 derajat juga 0 ya. Kemudian 3 per 2 min 1 dan seterusnya. Kalian bisa mengisi titik-titik ini dengan sudut istimewa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah kalian mengisi tabel daripada grafik sinus, maka kita akan menggambarnya dalam diagram kartesius. Dan di sini kita akan mendapatkan bahwa titik-titik ini yang pertama adalah 0,0. Kemudian ada pi per 6, setengah dan seterusnya sehingga didapatkan grafik seperti ini. Kita hubungkan titik-titiknya. Nah, dari sini kita mendapatkan ini yang kita sebut sebagai grafik daripada fungsi Y sama dengan sin X. Ini adalah grafik daripada Y sama dengan sin X. Di mana pada Y sama dengan sin X ini, kalau kita amati, yang paling puncak di sini adalah menunjukkan pada angka 1 untuk pi per 2. Dan yang paling rendah yaitu pada 3 pi per 2, yaitu di sini min 1. Maka kita sebut sebagai nilai daripada Q di sini adalah sebagai nilai yang maksimum. Sedangkan yang di bawah kita sebut sebagai nilai minimumnya. Pada perpotongan sumbunya, di mana pada titik 0 derajat, dia memotong sumbu Y dan memotong sumbu X pada pi serta pada 2pi. Sama halnya dengan grafik sinus tadi, maka menggambar grafik kosinus juga bisa kalian lakukan dengan menggunakan tabel. Tabel ini sudah ada isinya. Isinya dari mana? Sama langkahnya dengan tadi kalian membuat pada sinusnya. Yaitu yang pertama ini adalah sudut untuk nilai X-nya, dan ini adalah nilainya, yaitu daripada Y-nya. Dari ini langkahnya pun sama, kita hubungkan titik-titiknya sehingga kalian akan mendapatkan nilai seperti ini. Di mana kalau kita amati, paling puncak di sini, paling tinggi adalah nilainya adalah 1 dan paling rendah adalah min 1. Sehingga kita sebut bahwa untuk X sama dengan 0 derajat, maka Y-nya akan sama dengan 1 yang kita sebut sebagai nilai maksimum. Dan pada pi
akan mendapatkan nilai minimumnya. Tapi untuk maksimum ini tidak hanya pada 0 derajat, pada 2pi atau 360 derajat ini juga akan mendapatkan nilai maksimum. Sedangkan nilai minimumnya yaitu pada pi saja. Nah, selanjutnya berarti kita akan menggambar grafik tan. Grafik tan pun sama langkahnya dengan menggunakan tabel. Tabel seperti ini yang kalian bisa dapatkan. Lalu untuk yang tak terhingga, karena tan 90 derajat adalah tak terhingga atau tak terdefinisi di sini, maka gambarnya seperti apa? Nah, pada pi per 2 dan 3pi per 2 dia tidak ada. Maka kita katakan di sini bahwa pada grafik atau untuk tan, dia tidak memiliki nilai maksimum maupun minimum. Jadi tidak ada nilai maksimum maupun minimum pada grafik tan. Sekarang kita akan berkenalan tentang istilah-istilah yang akan kalian temukan pada grafik trigonometri. Kasus ini sebenarnya sudah pernah kalian bahas pada materi fisika atau pelajaran fisika, di mana ada yang disebut sebagai panjang satu gelombang. Apa ya panjang satu gelombang itu? Panjang satu gelombang di sini yaitu kita sebut sebagai periode atau kalau dalam bahasanya adalah satu gunung dan satu lembah. Inilah yang kita sebut sebagai periode. Panjang dari ujung yang sebelah sini ke yang sini akan membentuk satu gunung dan satu lembah. Ini juga merupakan satu gelombang atau periode. Dan puncak di sini yang sudah kita bahas tadi yang kita sebut sebagai maksimum. Sedangkan lembahnya di sini kita sebut sebagai minimum. Maka pada grafik sinus sin X di sini kita mendapatkan bahwa periodenya yaitu terbentuknya satu gunung dan satu lembah adalah 2pi atau 360 derajat. Sedangkan amplitudo di sini adalah istilah tingginya. Tinggi daripada gelombangnya. Tinggi daripada gelombang di sini paling tinggi adalah 1. Bagaimana dengan pada cos? Pada cos X di sini juga kita dapatkan satu gunung, satu lembah, yaitu satu periode terletak pada 2pi. Dan amplitudonya juga sama dengan 1 tingginya. Lalu untuk tan sendiri agak sedikit berbeda. Periode di sini adalah periode daripada dia kembali ke awal. Maka di sini pada tan di sini periodenya adalah pi. Dia akan kembali mulai dari 0 di sini akan kembali ke yang sama di sini pi di sini. Maka di sini periode daripada tan adalah pi. Ingat bahwa tan tidak memiliki nilai maksimum dan minimum. Maka amplitudonya berapa? Amplitudonya pun tidak ada. Sekarang kita akan melihat pergerakan grafik sinus. Kita awali dengan ketika ada perubahan untuk Y sama dengan A sin X. Sebelumnya tadi kita sudah bisa menggambar tentang grafik Y sama dengan sin X seperti ini. Nah, lalu bagaimana ketika Y sama dengan 2 sin X? Bagaimana grafiknya? Grafiknya akan menjadi seperti ini, yaitu Y sama dengan 2 sin X. Apa yang terjadi? Ada perubahan apa?
ada perubahan yang kita sebut sebagai apa ini? Betul, amplitudenya ya. Dia akan menjadi lebih tinggi 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau tadi pertamanya 1, sekarang menjadi 2. Lalu bagaimana ketika bentuknya adalah min 2 sin X? Kalau tadi plus, sekarang min 2 sin X. Bagaimana grafiknya? Grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, jika kalian mengamati grafik daripada min 2 sin X, apa yang menjadi berbeda? Menjadi dia menghadap ke bawah ya, pencerminan daripada sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya menghadap ke atas dengan tingginya 2, sekarang menghadap ke bawah dengan tingginya pun menjadi lebih minimumnya min 2 dan maksimumnya adalah 2. Perubahan ini akan nilai daripada A akan mempengaruhi amplitudo daripada fungsi yang dimaksud. Sehingga kalau tadi Y sama dengan 2 sin X, maka amplitudonya menjadi 2. Sedangkan ketika Y sama dengan min 2 sin X, amplitudonya juga sama dengan 2. Amplitudo itu panjang atau tinggi gelombang, maka tidak ada yang bernilai negatif, selalu positif. Amplitudo di sini akan bernilai sama dengan harga mutlak daripada A. Itu adalah amplitudo. Sedangkan selain itu juga mempengaruhi nilai maksimum dan minimum yang kita dapatkan tadi. Sekarang kita akan mengamati pergerakan grafik sinus Y sama dengan sin BX. Kalau tadi sebelumnya kita mendapatkan grafik Y sama dengan sin X, nilai B-nya di sini adalah bernilai 1. Bagaimana jika B-nya di sini tidak lagi 1? Misal, Y sama dengan sin 2X. Lalu bagaimana grafiknya? Grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau yang merah di sini adalah Y sama dengan sin X, maka grafik biru di sana adalah Y sama dengan sin 2X. Apa yang menjadi berbeda? Yang menjadi berbeda adalah periodiknya. Kalau di sini sebelumnya untuk Y sama dengan sin X, periodiknya adalah terletak pada 360 derajat. Sedangkan pada Y sama dengan sin 2X, periodiknya adalah satu gunung dan satu lembah di sini terletak pada 180 derajat. Lalu bagaimana ketika bentuknya Y sama dengan sin 2 min 2X? Pada sin min 2X di sini, grafiknya menjadi terbalik. Seperti warna hijau di sini ya. Dengan periodik yang sama pula, yaitu separuh daripada periodik semula yang semulanya 360 derajat menjadi 180 derajat. Yang berbeda pada sin 2X, dia grafiknya sama menghadap ke bawah, diawali dari gunung, kemudian lembah. Kalau sin min 2X dari lembah ke gunung. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan pergerakan ketika B-nya ini mengalami perubahan berpengaruh pada nilai daripada periodiknya, yaitu menjadi periodiknya sama dengan 360 per B. Jadi kalau di sini B-nya adalah 2, maka 360 per 2. Maka di sini periodik menjadi 360 derajat per
B. Itu adalah perubahan ketika B-nya tidak 1. Kita akan mengamati pergerakan grafik sinus untuk Y sama dengan sin, ada kurungnya di sini, X plus C. Kalau tadi sebelumnya kita bisa membuat grafiknya Y sama dengan sin X di sini, kalian amati, maka di sini C-nya ini 0 ya. Maka ketika ada plus C, misalkan di sini ada Y sama dengan sin X plus 30, apa yang terjadi? Nah, di sini akan terjadi perbedaan, di mana kalau kita mengamati grafik ini, grafik orange adalah grafik awal, yaitu nilai Y sama dengan sin X. Sedangkan Y sama dengan sin X plus 30 di sini adalah grafik dengan kurva yang abu-abu. Maka di sana mendapatkan nilai Y sama dengan sin X plus 30. Kalian amati dari orange sini, kemudian ke abu-abu. Terjadi pergeseran ke arah kiri. Lalu bagaimana ketika X min 30 derajat? Maka grafik yang bisa kalian amati adalah yang ungu. Di sini mulai dari orange, kemudian kalian bawa ke ungu di sini, maka terjadi pergeseran ke arah kanan. Maka kita bisa menyatakan bahwa apabila ada perubahan nilai pada C untuk fungsi trigonometri di sini, terjadi pergeseran ke arah kanan dan kiri. Di mana kalau ke arah kanan berarti pergeserannya adalah pengurangannya. Sedangkan ke arah kiri adalah penjumlahannya. Selanjutnya kita akan mengamati pergerakan grafik sinus Y sama dengan sin X plus D. Berbeda dengan tadi ya, kalau sekarang sin X plus D tidak pakai kurung. Kalau tadi C ada kurungnya. Kita amati, ingat bentuk daripada Y sama dengan sin X di sini. Sekarang kita akan menambahkan nilainya dengan plus D. Jika misalkan Y sama dengan sin X plus 2, kita tambahkan plus 2 di sini, maka grafiknya akan berubah menjadi seperti ini. Apa yang terjadi kalau sin X yaitu yang hijau di sini, kalau kita tambahkan 2, dia menjadi yang orange sini, terjadi pergerakan ke atas. Dengan periodik yang masih sama, yaitu 360 periodenya, tapi ada yang berubah, yaitu karena dia bergeser ke atas, maka apa yang terjadi? Nilai maksimum dan minimumnya akan menjadi berbeda. Sama halnya kalau misalkan kita kurangkan ketiga, maka grafiknya akan menjadi dia akan menjadi turun ke bawah. Sebanyak min 3 langkah ke bawah. Jadi kalau tadi plus 2, dia akan melangkah sebanyak 2. Sedangkan kalau min 3, dia akan turun sebanyak 3. Nah, di sini karena dia nilai D ini mempengaruhi naik dan turunnya fungsi trigonometri, maka terjadi perubahan nilai maksimum dan minimum yang dipengaruhi oleh D. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita diberikan nilai Y sama dengan A sin BX plus C di sini plus D, maka akan terjadi perubahan. Yang pertama, nilai maksimum daripada Y akan mengalami perubahan tergantung dari nilai A serta D-nya. Begitu pula maksimum minimumnya. Sedangkan amplitudo dipengaruhi oleh nilai daripada harga mutlak A-nya. Dan periodiknya yaitu karena pada sin adalah 360 derajat, maka periode fungsi pada sin dipengaruhi dengan 360 derajat per B. B di sini perubahan yang diberikan. Dan
untuk plus C-nya akan mempengaruhi pergeseran ke kanan dan ke kiri. Plus C maka bergeser sejauh C ke kiri, dan kalau min C bergeser ke kanan sejauh C. Untuk nilai daripada D-nya, maka akan terjadi pergeseran ke atas ataupun ke bawah. Dan pencerminannya adalah nilai A-nya di sini untuk Y sama dengan min A. Sin adalah sin BX plus C plus D. Di sini cerminannya adalah yang positifnya. Nah, ini adalah pergerakan, perubahan daripada konstanta-konstanta yang kita lakukan pada fungsi trigonometri. Bagaimana dengan cos-nya? Cos-nya pun sama. Jika cos, maka nilai maksimumnya pun sama, berbedanya dengan yang kita lakukan pada sin, dengan ilustrasi yang sama pula. Karena periodiknya sama dengan nilai pada sin, maka tidak ada perubahan. Tetap berbedanya yaitu 360 derajat per B-nya. Pergeseran ke kanan dan ke kirinya pun sama, ke atas dan ke bawahnya juga sama, dan pencerminannya juga sama. Lalu untuk tan yang menjadi berbeda adalah terletak pada periodiknya, yaitu karena pada tan periodenya adalah 180, maka kita menggunakan 180 derajat per B. Dan ingat, pada tan tidak ada yang namanya nilai maksimum maupun minimumnya. Pergeseran ke kanan dan ke kirinya sama. Begitu pula pergeseran ke atas dan ke bawahnya, serta pencerminannya pun sama dengan kasus pada sinus dan kosinus. Jika kalian ingin melihat pergerakan ini, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian bisa mengunduhnya dan kalian bisa mengamati pergerakan yang terjadi di sana. Ingatlah, belajar dari pengalaman memberikan kesan yang mendalam. Sampai jumpa.